adalah perjalanan dari proses ke proses yang lainnya. Dan sebuah proses itu berasal dari tindakan, bukan hanya pemikiran. Dan sebelum Anda bertindak untuk hari ini, tetap awali dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 3 Desember 2021 tertulis di Zakaria 2 ayat 13. Demikian dikatakan, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dalam bahasa Bataknya dikatakan, hohom manasa sibuk maradopon Jehovah, ainunga tersunggul iba nasian inganan ni habadionna. Demikian firman Tuhan. Kurang lebih 70 tahun lamanya orang Yehuda diperbudak di pembuangan Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kemudian hari, Raja Koresi membebaskan dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Lalu orang-orang Yehuda pun kembali ke tanah asalnya. Mereka dikumpulkan dari segenap penjuru Babel untuk berjalan pulang ke Yerusalem. Akhirnya mereka mendapatkan menikmati kebebasan mereka dan bersatu membangun kembali bangsanya. Dari kisah sejarah orang Yehuda ini kita dapat melihat besar peranan Raja Koresi untuk memberikan kebebasan bagi mereka. Namun sebenarnya Tuhanlah yang menggerakkan hati Raja Koresi, yang artinya Tuhan sendirilah yang memulangkan mereka. Itulah yang diserukan Nabi Zakaria dalam renungan kita hari ini. Tuhan membukakan jalan untuk kebebasan umatnya. Dia mengutus dan memakai siapa saja dan kapan saja menjadi media Tuhan untuk memberi keselamatan. Dan dia sendiri yang berjuang untuk umatnya. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya umat berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di sini berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara sambil terus membangun diri agar Tuhan memakai kita untuk mewujudkan rencananya. Bukankah seringkali kita merasa mampu lalu bertindak dengan mengandalkan kepintaran, kekuatan sendiri mengatasi permasalahan yang kita alami dan tidak berdiam diri dalam doa dan mencari hadirat Tuhan? Kita merasa ahli dan merasa tidak membutuhkan pertolongan siapapun dikarenakan mungkin kita tidak pernah menghadapi kegagalan. Henry Weiss yang telah mengubah namanya menjadi Houdini adalah ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap. Tali pintu, sel, borgol dan sebagainya, dia bisa meloloskan dirinya. Dengan hanya menggunakan kawat kecil dan mendengar bunyi pintu, dia sudah yakin dan meminta orang lain untuk membukakan pintunya ketika setelah dia mengerjainya. Sehingga aksinya itu membuat banyak orang terkagum-kagum. Namun suatu kali saat berada di penjara kecil yang bernama British Isles, ia kesulitan mengutak-atik kunci sel tersebut. Biasanya dalam 30 detik ia dapat membuka kunci sel. Tetapi kali ini tidak. Ia pun lelah, frustasi, dan putus asa. Maka ia tak lagi berbuat apa-apa. Ia terdiam, lalu menyandarkan dirinya ke pintu. Anehnya, pintu itu segera terbuka, sebab ternyata tidak terkunci. Ketika berdiam diri, ia juga justru menemukan penyelesaian masalahnya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh masalah ini kita perlu punya waktu-waktu khusus untuk berdiam diri, khususnya di kaki Tuhan. Berdiam diri membuat pikiran kita tenang, emosi kita terkendali, dan kita mendapat hikmat Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Sayangnya, kerap kali kita tidak berdiam diri di kaki Tuhan saat masalah datang. Kita malah memikirkan sendiri masalah yang sedang kita hadapi dan sibuk mencari cara-cara untuk mengatasinya. Hasilnya kita terus frustasi dan putus asa.
Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, kita telah masuk dalam minggu Advent yang pertama. Advent adalah masa penantian dan persiapan menyambut kehadiran Kristus, yaitu di dalam Natal. Penggenapan janji Tuhan Allah menyelamatkan dunia ini melalui kedatangan Yesus Kristus. Janji Tuhan bagi kita tetap sama. Tuhan menjanjikan hal-hal yang dapat kita nikmati sekarang. Tetapi Dia juga memberikan janji-janji yang hanya dapat dinikmati di dalam zaman yang baru atau di zaman akhir. Dia hadir kembali dari kediamannya untuk menjadikan kita bagian dari kerajaannya yang kekal. Namun, sebelum itu kita terima, mari memastikan bahwa kita tetap setia dalam firman-Nya. Setia meskipun derita masih menerpa, dan setia dalam rasa syukur kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu yang senantiasa membebaskan dan menyelamatkan kami dari setiap kesulitan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus setia, melakukan dan menaati firman-Mu, sehingga ketika Engkau datang dari tempat-Mu yang maha kudus kelak, kami layak memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.